Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini materi kita adalah pelajaran kita adalah akidah akhlak. Dan di sini bagian saya adalah menerangkan tentang ilmu kalam beserta aliran-aliran dan tokoh-tokohnya. Baik, sesuai RPP yang telah saya buat. Jadi yang pertama adalah introduction. Apa itu introduction? Perkenalan. Perkenalan dalam RPP saya waktunya ada sekitar 15 menit. Jadi perkenalan dulu sama 10 menit. Cuma di sini karena waktunya singkat, maka kita singkat saja. Kemudian yang kedua adalah materi. Yang ketiga adalah evaluasi. Baik, langsung saja. Yang pertama introduction. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Harnanto, NPM 2211010317. Asal saya dari Lampung Tengah. Kemudian asal sekolah lulusan dari MA Rodul Hidayah Surusugan Lampung Tengah. Asal usul itu anaknya Bapak Soko dan ibunya sana. Lengkap. Jadi biar saya lengkap, katanya juga lengkap. Baik, langsung saja kita masuk sesi yang kedua, yaitu materi. Materi saya adalah ilmu kalam. Ilmu kalam. Aliran-aliran dan tokohnya. Baik, yang pertama langsung dari sini, ilmu kalam. Ada yang tahu nggak ilmu kalam itu apa? Di MA sudah pernah belajar belum? Ada yang dari MA nggak? Jadi ilmu kalam ini banyak perdebatan di antara para ahli. Ada yang mengatakan ilmu kalam ini lahir dari ilmu akidah dan ilmu filsafat. Kemudian jadilah namanya ilmu kalam. Maka cuman ada juga kelompok yang menentang ilmu akidah dan ilmu kalam itu berbeda. Cuman menurut saya itu ada kaitannya antara ilmu kalam dan filsafat. Mengapa? Contoh di dalam ilmu kalam ada aliran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah itu berpendapat yang pertama mengatakan Allah itu ada dengan kalimat wujud. Nah, kalimat wujud itu tidak ada ditulis dalam Al-Quran maupun hadis. Tetapi aliran Asy'ariyah yang kita anut sebagai Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan sifat Allah yang pertama adalah wujud, artinya ada. Mengapa demikian? Karena banyak para ahli filsafat yang ragu tentang keberadaan Tuhan. Coba ketika sampai ditanya, Tuhan itu ada enggak? Ada. Buktinya mana? Apakah bisa ditunjukkan secara rasional? Kemarin yang sempat viral di YouTube guru gembul katanya ilmu akidah itu nggak bisa nggak bisa rasionalkan katanya. Sekarang ketika ditanya di manakah Allah, apakah Allah itu ada, apakah Tuhan itu ada, kita jawabnya apa? Ada. Itu rasionalnya gimana? Buktinya apa? Buktinya nggak ada. Nah, jadi ketika Imam Asy'ari mengatakan Allah itu wujud, itu bisa dibuktikan secara rasional. Contoh misalkan ini penghapus ya. Kamu suka penghapus ini ada yang membuatnya apa jadi sendiri? Ada yang membuatnya kan? Gak mungkin bisa jadi sendiri. Nah, begitu pun alam dunia dan beserta isinya gak mungkin bisa jadi sendiri tanpa ada yang membuatnya. Nah, yang membuat alam semesta ini namanya sababul wujud, yaitu dalam Islam dinamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Khawarij. Yang kedua ada Syiah. Yang ketiga ada Murji'ah. Yang keempat ada Qadariyah. Yang kelima ada Jabariyah. Yang keenam ada Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah ini nanti dibagi menjadi dua lagi. Pertama Al-Asy'ariyah. Kemudian Al-Maturidiyah. Oke, yang pertama Khawarij. Khawarij itu dari asal katanya kharaja yang tujuh kharajan, artinya keluar. Mengapa disebut begitu? Pada saat itu terjadi peperangan besar-besaran, konflik politik antara Ali dan Muawiyah dan Amr bin As. Jadi ketika ada konflik besar-besaran itu, kemudian si Muawiyah sama Ali itu menggunakan hukum tapi tidak menggunakan hukum yang bersumber dari Al-Quran dalam menyelesaikan masalah politik. Nah, sehingga kelompok Khawarij ini mengatakan bahwasanya ini langsung mengeluarkan barisan dari Ali, Muawiyah dan Amr bin As. Maka disebutlah namanya gerakan Khawarij. Nah, ciri-ciri gerakan Khawarij doktrinnya adalah mereka adalah mengkafirkan yang tidak sepaham. Jadi pada waktu itu mereka mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah. Padahal sahabat Ali dan Muawiyah itu adalah perawi hadis Nabi, tetapi dikafirkan oleh kelompok Khawarij. Siapa tokohnya? Tokohnya yang terkenal adalah Ibnu Al-Azraq. Jadi dari Siti Azraqiyah, tokohnya yang terkenal adalah Ibnu Al-Azraq. Singkat saja langsung. Jadi paham ya, Khawarij ini doktrinnya mengkafirkan orang yang berdosa besar. Jadi menurut mereka orang yang berdosa besar itu dihukumi kafir atau keluar dari Islam. Itu yang kedua. Yang kedua adalah Syiah. Nah, Syiah ini adalah tokoh-tokoh yang pada waktu itu ketika peperangan antara Ali dan Muawiyah, Syiah ini adalah menjadi pembela Ali. Tapi Khawarij ini mengeluarkan barisan dari Ali, mengeluarkan barisan dari Muawiyah, kemudian mengkafirkan Ali dan Muawiyah. Jadi ini masih sezaman dan ini. Terus tapi Syiah ini membela Ali. Cuman karena saking salah pandangannya kepada Ali, dia menganggap bahkan sebagai tokoh Syiah yang ekstrim menganggap adalah Ali dan keturunannya itu adalah Nabi dan Rasul juga. Jadi mereka menganggap ada sekte yang paling terkenal di dunia namanya 12 imam. Jadi ada Ali, Hasan, Husain, kemudian Ali Zainal Abidin dan seterusnya sampai 12 keturunan dari Ali. Nah, mereka menganggap selain 12 imam ini tidak ada yang berhak untuk menggantikan posisi Nabi Muhammad sebagai khalifah. Jadi mereka doktrinnya apa? Mengkafirkan Abu Bakar. Kafir Abu Bakar. Jadi si Ali mengkafirkan Abu Bakar. Terus mengkafirkan siapa lagi? Mengkafirkan Utsman. Umar. Kemudian mengkafirkan Utsman. Apaan? Wis ora usah kayak apaan. Jadi yang dikafirkan sama Syiah ini Abu Bakar, Umar,
yang layak menggantikan Nabi adalah 12 kami tadi, ada Ali dan keturunannya. Kemudian Syiah ini ciri-cirinya apa lagi? Sampai sekarang mereka menganggap Quran yang kita baca, Quran yang kita pegang itu bukan Quran yang asli yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kata mereka begitu. Yuk, langsung yang ketiga, Murji'ah. Murji'ah ini pada waktu itu, jadi ketika peperangan itu 3 kelompok ini yang muncul. Khawarij, Syiah, Murji'ah. Nah, Murji'ah ini yang netral. Nah, para sahabat Nabi kebanyakan mereka di Murji'ah. Jadi konflik antara Ali dan Muawiyah itu mereka serahkan kepada Allah. Masalah dosanya nanti biar Allah yang menghakimi dia. Jadi mereka tidak mengkafirkan Ali, tidak mengkafirkan Muawiyah. Oke, langsung. Kemudian Qadariyah. Qadariyah ini lawan kata dari Jabariyah. Langsung saya singkat saja karena waktunya juga tidak cukup. Qadariyah dan Jabariyah. Nah, Qadariyah beranggapan bahwasanya ketika ingin mendapatkan sesuatu itu kita harus menggapainya dengan usaha kita berdasarkan ayat surah Ar-Ra'd ayat 11. Ada yang hafal enggak? Enggak. Kalau ada yang hafal enggak? Masuk dia apa enggak, Mas? Surah awalannya B. Mas Latif apa enggak, Mas Latif? Berapa kan? Berapa? Ar-Ra'd surat Ar-Ra'd ayat 11. Yang artinya kira-kira begini, manusia itu tidak akan terjadi perubahan kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya sendiri. Itu gimana itu bahasa Arabnya itu Qurannya? Skip saja. Nah, kemudian Jabariyah ini beranggapan manusia ini bagaikan ayam. Jadi kita ini bergerak, kita ini berdosa, kita ini berbuat baik, itu semuanya ini yang menggerakkan Allah. Sedangkan Qadariyah yang mengatakan bahwasanya manusia ini punya hak untuk menentukan takdirnya sendiri. Kemudian yang benar yang mana? Kalau saya lebih condong ke yang Jabariyah, karena nanti di bagian Asy'ariyah sama Al-Maturidiyah ini agak setuju dengan pendapatnya Jabariyah. Ya benar, kita ini sebenarnya cuma seperti wayang. Jadi kita melakukan semua sesuatu, ini semuanya yang menggerakkan, yang mempunyai kuasa adalah penuh adalah Allah. Kemudian yang terakhir adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dibagi menjadi 2 lagi, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, tokohnya siapa? Yang ini namanya Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Asy'ari. Dan kemudian ini namanya tokohnya Abu Mansur Maturidi. Kedua tokoh ini cara berpikirnya tentang tauhid atau tentang ilmu kalam itu mirip-mirip. Dan inilah kedua tokoh ini yang sekarang menjadi golongan terbesar umat Islam di seluruh dunia. Itu aliran Asy'ariyah dan aliran Maturidiyah. Sehingga kalau kita menyebut kamu madhab akidahnya apa? Mengikuti Imam Asy'ari atau mengikuti Imam Maturidi. Nah, berarti orang langsung paham, orang yang ngaji langsung paham, berarti kamu itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang terakhir ada aliran Mu'tazilah. Yang terakhir Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah ini sebenarnya adalah musuhnya atau lawan katanya dari Asy'ariyah. Jadi ini saling pada waktu itu pada masa dinasti Abbasiyah saling berargumen tentang masalah sifat-sifat Tuhan, bagaimana Tuhan itu
di mana Allah berada. Nah, itu mereka saling beradu argumen antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Mu'tazilah tokoh yang paling terkenal adalah Abu Ali Al-Jubai. Nah, dan Abu Hasan Al-Asy'ari ini adalah sebenarnya anak angkatnya dari Abu Ali Al-Jubai. Jadi selama kecil sampai umur 40 tahun, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari pendiri mazhab Asy'ariyah itu fikihnya itu akidahnya mengikuti Mu'tazilah dengan gurunya langsung dari ayah tirinya yang bernama Abu Ali Al-Jubai. Oke, baik, kita langsung masuk ke sesi yang terakhir. Kita evaluasi dulu. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Orang siapa yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah. Oke. Hadiahnya berupa nilai tambahan. Siapa? Baik. Saya ingin nanti dibikin kuis. Jadi balon itu ada 5 nyanyi. Nah, Mas. Balon itu ada 5 nyanyi. Yang ini terakhir nanti yang megang terakhir berarti dia yang menjawab. Muter. Ayo. 1, 2, 3. Nyanyi malam itu ini muter. Aku video. Diragukan kemondokannya. Pertanyaannya, siapa tokoh dari aliran Mu'tazilah? Belum kamu aja. Ya wis, ganti. Lawan dari aliran Jabariyah adalah udah. Satu lagi, siapa Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang buat tadi? Aliran apa yang termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah yang saya tulis tadi di sini? Yang ketiga hidup. Ada yang lain enggak yang bisa jawab? Asy'ari sama apa? Hah? 2 Ria Maturidiyah. Nama tokoh Asy'ariyah namanya Abu Hasan Al-Asy'ari. Yang Maturidiyah namanya Abu Mansur Al-Maturidi. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.